sesuatu yang disunahkan setelah kematian seorang dan sebelum dimandikan. Ketika sudah terbukti yakin kematiannya dengan terlepasnya roh dari jasad. Yang pertama, taghmidu ainai, dipejamkan kedua matanya. Kita pejamin kedua matanya. Pada umumnya orang meninggal melek apa merem? Hah? Melek. Kenapa melek? Nah, dari riwayat bahwasanya ketika orang meninggal, ruhnya keluar dan matanya ini melihat keluarnya ruh daripada jasadnya. Melek umumnya orang meninggal. Mau dia meninggal dalam keadaan sakit pun umumnya ini melek. Ngerasain kita nanti benar apa enggaknya. Melihat roh kita keluar dari jasad kita. Dan mata kita ini melihat mengarah kemana roh kita ini terbang keluar. Ya gue mati dah. Yang pertama, yang disunahkan dipejamkan kedua matanya. Syaddu lahya bi'asabah aridha yarbituha fawqa ra'si. Diikat rahangnya dengan ikatan yang panjang yang melipat di atas palanya. Diikat rahangnya, palanya itu diikat. Agar apa? Agar mulutnya ini tidak terbuka. Gunanya agar tidak masuk binatang atau juga untuk tidak yakba manzo, pemandangannya biar enak. Kalau orang meninggal mulutnya mangap kan lihatnya gimana ya? Serem kita lihatnya. La ilaha illallah. Melet lagi. Melet lagi gitu. Jangan sampai lagi itu deh. Makanya diikat itu gunanya ya Rabbillah. Kita ikat tuh. Kita ikat biar apa? Biar mulutnya ini rapat. Mulutnya rapat. Biar binatang enggak masuk dan juga pemandangannya biar enak dilihat. Kalau enggak dilihat udah meninggal motot matanya melet. Dosa apa tuh itu orang? Ini diikat deh, gitu. Matanya kita pejemin, yang lagi melotot. Orang meninggal macam-macam. Ada yang lagi senyum enak dilihat, kayak orang lagi tidur adem banget wajahnya deh. Ada yang kita dibuka, wah Allah, matanya melotot, mulutnya nggak bisa kita, nggak bisa rapotin kaku. Maka di sini talyin mafasulihi, makanya kita talyin ini kita lembutin daripada sendi-sendinya, walaupun dengan minyak kita urut, kira-kira kan urut meninggal pada kaku, mulutnya yang nggak bisa mangap kita urut sedikit biar rapat bibirnya, atau tangan-tangannya, anggota tubuhnya yang kaku, maka talyin kita urut sendi-sendinya biar enggak kaku. Natusiyab mautihi wasatruhu bisawbin khafif, dan ditanggalkan baju kematiannya dan ditutup dengan baju atau kain yang tipis. Baju yang meninggalnya kita buka ada daripada ahli warisnya atau yang mahramnya. Buka baju kematiannya, entah laki-laki atau perempuan, dan kita ganti dengan kain yang tipis yang menutupi seluruh tubuhnya. Wad'uhu ala sarir,
diletakin tuh mayit di atas kasur atau di atas balai. Istaqbalu bihil qiblah kal muhtadar, dan dihadapkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ada dua. Kalau yang pertama lambungnya yang kanan, kita arahin ke kiblat. Kiblat arah sana barat, maka palanya ke sana. Jadi lambungnya kiblat. Atau enggak mungkin kan karena tempatnya, ya kita arahin juga lagi. Yang kedua, dia punya telapak kakinya ini menghadap ke kiblat. Jadi ada dua menghadap kiblat. Kalau enggak lambungnya yang kanan, kalau enggak memungkinkan, maka kedua telapak kakinya yang menghadap kiblat. Itu sunnah. Seperti orang yang sedang sakratul maut, sekarat, dia menghadap kiblat dengan lambungnya. Atau juga lagi tidur. Kita lagi tidur, sunnahnya lambung kita ini yang kanan menghadap kiblat. Sunnahnya. Ad-du'a lil mayyit ma'afili dzalika kulli, doain tuh mayit, jangan ditangisin baik. Enggak bakal ngidupin mayit tangisan kita, tangis boleh, tapi jangan seperti nangis orang jahiliyah. Tahu orang jahiliyah nangis ketika ditinggal keluarganya, guling-gulingan di tanah, robek-robek bajunya, habis rambut-rambutnya dijambak-jambakin. Itu perbuatan jahiliyah, haram. Kita melakukan hal seperti itu, meratap tangisan kepada si mayit. Nangis wajar. Nabi Muhammad pun sedih ketika beliau ditinggal oleh putranya yang bernama Ibrahim. Basariah, manusiawi, ketika ditinggal orang yang dicintainya itu nangis. Tapi jangan tangisan kita ini melebihi daripada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Yang paling afdal ya kita doain. Buka baca Yasin, anaknya, cucunya kumpulin. Doain ya, Yasin. Ada yang baca Fatihah, ada yang baca apa aja deh, doa deh, Yasin, surah apa aja deh. Nah, di sunahnya ya, Yasin. Dalam hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Bacain surah Yasin. Manfaat. Nah, dalam kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in dikisahkan bahwasanya ada seorang soleh. Orang soleh dia bermimpi melihat banyak kerumunan orang sedang memperebutkan sesuatu. Tapi ada orang tua yang menyendiri, enggak ikut berebutan bersama yang lainnya. Lalu orang tersebut menghampiri orang tua tersebut, "Ya Syekh, wahai orang tua, man antum? Siapa ini kalian?" Maka orang tua tersebut berkata, "Nahnu min ahli barzakh." Kami ini adalah penduduk barzakh. Kaget orang soleh, ternyata mereka ini penduduk barzakh, ahli kubur yang sudah meninggal. Lah itu yang mereka perebutkan apa? Yang mereka perebutin adalah doa orang-orang yang mukmin yang masih hidup. Kita kan suka doa, baca sumaila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu umum dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang kita baca meninggal, umum, dapat semuanya deh. Tapi ada khusus kita sebutin sebelum kita baca Quran, kita sedekah, ya Rob, aku bersedekah, aku niatkan pahalanya untuk orang tuaku yang meninggal atau saudaraku. Aku niat baca Quran untuk orang tuaku yang meninggal. Kan suka ada bacaan khususon ila ruh, orang tua kita sebutin itu khusus. Mereka memperebutkan doa orang-orang mukmin. Loh, kenapa kamu ini enggak ngikutin mereka? Enggak. Aku punya satu anak
yang soleh, yang saban hari baca Quran, yang pahalanya dikhususkan untuk orang tuanya yang udah meninggal. Cukup aku punya satu anak yang setiap hari baca Al-Quran. Anakmu tinggal di mana? Anakku tinggal di kota desa ini dan sehari-hari dia berjualan di pasar ini. Dengan dagangan seperti ini, bangun tidur dari bibinya, paginya orang tersebut bergegas langsung mencari desa yang dituju dalam mimpinya. Terus dia cari pasar dan dia cari toko yang disebutkan dalam mimpinya. Ternyata pas dia lihat toko ada seorang anak muda yang sedang baca Al-Quran. Maka orang saya berkata, ya fulan, tubalak, beruntunglah kamu, bahwasanya bacaan Quran yang engkau baca itu dapat membahagiakan, menggembirakan orang tuamu yang udah meninggal. Kamu ada salam orang tuamu karena aku bermimpi semalam ketemu dengan orang tuamu. Apa yang kamu baca dari Quran semuanya pahalanya sampai. Masya Allah, satu anak bu pak, apalagi kita punya anak 12, semuanya minta ngaji. Wah Allah, satu anak tok bisa menyelamatkan orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya di alam kubur. Bertahun-tahun kemudian orang soleh itu mimpi lagi. Mimpi seperti yang pertama, tapi mimpi yang kedua beda. Yang dulu orang tua ini dia nggak ikut berebutan pahala, tapi dia berebutan. Diambilin lagi, ya Syekh, ya fulan, orang tua, lo kenapa kamu ikut rebutan? Lo bukan kamu punya anak yang setiap hari baca Quran dan dihadiahkan pahalanya kepadamu? Iya, dulu emang aku punya anak yang setiap hari baca Quran, tapi sekarang anakku udah meninggal dan tidak ada lagi yang doainku, maka aku pun ikut memperebutkan dari doa yang dikirimkan saudaraku yang beriman yang mereka masih hidup. Masya Allah, nyampe pahala kita, yakin. Jangan kita pikir orang-orang bilang pahala kita nggak nyampe. Banyak kisah-kisahnya tentang daripada cerita tersebut. Nah, yang paling dibutuhkan orang yang udah meninggal adalah doa. Anak yang soleh itu mahal. Nabi Isa alaihissalam lewat satu kubur. Ini orang satu kubur, ada satu kuburan sedang diazab. Dengan mukjizatnya Nabi Musa melihat ini kuburan lagi digebukin oleh malaikat. Lewatlah Nabi Isa alaihissalam, pulangnya lewat kuburan itu lagi. Tapi subhanallah, yang tadi berangkatnya ini orang lagi dipukulin, diazab, pas pulangnya ini orang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Nabi Isa bingung. Ya Rabb, man hada? Siapa ini fulan? Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, ketahuilah bahwasanya hambaku dulu ketika hidupnya nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat baik, maksiat mulu yang dia kerjain. Tapi ketika dia meninggal, dia punya anak masih kecil. Lalu anaknya tersebut ditaruh deh tempat pengajian Ustadz Amin. Di sini diajarin sama Ustadz Amin baca Bismillahirrahmanirrahim, diajarin Iqra, masih bocah. Maka Allah Ta'ala berkata, wa anna astahi an u'azziba walidahu li'anna waladahu yukarrir ismi. Aku malu mengazab orang tuanya karena anaknya mengulang-ulang menyebut namaku. Ini anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim, baru diajar Bismillah bu, belum diajarin mad jaiz, belum diajarin idgham, belum, baru diajarin Bismillahirrahmanirrahim, dapat mengangkat azab orang tuanya di dalam kubur.
Makanya jangan sampai rugi kita mati anak kita gak ada yang baca Quran. Rugi. Siapa yang ngajiin kita? Hah? Ngebayar orang paling ke seminggu kita. Setelahnya siapa lagi? Ya kan? Ya Pak Jeni ya? Seminggu kita paling ngebayar orang seminggu udah di rumah kita begadang deh. Selebihnya kalau bukan anak-anak kita siapa? Sepi, gak ada. Orang kalau kita saban hari datang, saban malam arwah orang beriman datang ke rumahnya. Kalau dia datang ke rumahnya pas lagi anak lagi baca rotib, lagi baca Quran, lagi zikir, girang dia balik lagi ke kuburnya. Tapi kalau dia pas datang ke rumahnya tiap malam, wah anaknya lagi mati gaplek, wah balok 6. Hah? Mati lagi main remi. Sedih orang tuanya, ya Allah anak gue. Ya salah siapa? Ya salah dia orang tuanya. Kenapa enggak didik anaknya? Ada didik anak kita sejak dini, sejak kecil. Hidupkan mereka dengan Al-Quran. Kadang orang tua kan mereka selalu apa? Lebih mengutamakan pendidikan umumnya. Pernah kita nanyain anak kita, wah enak, kamu tadi bisa ngaji baca apa? Udah bisa baca Quran belum? Pernah? Jarang. Tapi kalau anak kita nggak sekolah, habis diamposin tuh bocah dah. Lu mau jadi apa lu udah gede lo? Mau jadi apa? Habis itu bocah. Jadi kalau nggak pengajian diremehin banget. Padahal itu yang menjadikan anak kita itu jadi taat sama kita, bukan sekolahan. Sekolahan umum berapa jam pendidikan agama dalam seminggu lagi? Paling 2 jam. Tapi kita selalu di dalam image pikiran kita adalah dunia yang menjadikan anak kita bahagia, bukan agama, bukan Al-Quran. Maka jadilah anak tersebut besarnya menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena kitalah yang menanamkan image dunia kepada mereka sejak kecil. Kita suruh tidur aja kita udah salah. Nak tidur, besok kamu kerja kesiangan, besok kamu sekolah kesiangan. Pernah seorang ibu mengatakan, nak tidur nak, besok subuh kesiangan, pernah nggak? Hah? Itu yang diucapin orang tua. Besok kamu sekolah kesiangan, besok kamu kerja kesiangan. Ada orang bus tidur nak, udah malam, besok subuh kesiangan sholat. Jarang bu. Pernah nggak bu ngomong gitu sama anak? Hah? Itu aja kita udah memberikan image mereka bahwasannya dunia itu lebih utama daripada akhir itu udah kita menanam yang nggak bagus dari situ ya. Udah salah ucapan kita. Ya bagus. Tapi nak bangun. Besok kamu siangan sholat subuh. Kalau dia sholat subuh kan udah pasti dia sholat, udah pasti dia sekolah, udah pasti dia berangkat kerja. Itu tanamin masalah dunia mereka. Ya salah kita rubah dalam mendidik anak kita, utamakan mereka akhirat. Insya Allah orang yang menanamkan akhirat kepada anaknya, dunia akan mengikuti mereka. Nggak ada orang yang pandai di dalam agama, orang yang taat sama Allah berikan kesusahan dunianya nggak ada. Yubadir bi bara'az zimmati wa infad wasiyatihi wa i'lam bi mauti. Dan kita segerain bebasin tanggungannya, hutangnya. Kalau mayit punya hutang, kita bebasin. Kita bebasin atau kita tanggung. Siapa ini? Orang tua kita atau saudara kita berhutang sama siapa, kita umumin. Kalau ini mayit, anakku atau orang tuaku atau saudaraku punya tanggungan, maka sayalah anaknya yang akan bertanggung jawab atas hutang-hutang ayahku atau ibuku. Jadi ada orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketika mayit ini hutangnya banyak, malah ribut warisan. Kelarin dulu mayit hutangnya, dikelarin, sisanya berapa baru dicak warisan. Ini mah kagak. Warisan diutamain, hutang orang tuanya lupain. Ya emang warisan juga dalam Islam itu enggak boleh dilama-lama, harus disegerakan.
Tapi yang lebih baik lagi dikelarin dulu hutangnya, baru dicap warisan. Kesian masih mayit meninggal masih punya hutang, nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada yang tanggung jawab. Hutang lantung jadi ruhnya itu. Wa in fa'at wasiyatihi, dan kita selesain daripada wasiatnya. Wasiat orang tua kita ini apa? Kita selesain apa yang belum diselesaikan sama orang tua kita, dia keburu meninggal, maka wasiatnya kita kelarin tuh wasiat. Orang tua kita wasiat, ini tanah lu jangan diapa-apain, ini tanah buat musola, buat majlis, wajib kita selesain. Sekarang kan wasiat orang tua sama tanda tangan notaris kan kuatan tanda tangan notaris. Kalau belum di atas notaris mah belum sah. Kalau masih ucapan orang tua doang malah masih bisa dijual sama anak, sama saudaranya yang lain. Notaris, kuatan notaris sekarang mau ucapan orang tua. Orang anak ini sekarang lebih takut sama tanda tangan notaris, Bu, daripada ucapan orang tua. Tanah kuburan aja dijual. Kalau dulu orang kuburan, bocah saya masih kecil, ngeliat kuburan takut. Kalau sekarang kuburan ditunjuk sama orang hidup, kuburan yang takut. Kuburan ditunjuk aja, ya kata kuburan, gua dijual nih. Lah bener bisa dimeterin tuh kuburan. Kalau dulu orang nunjuk kuburan takut. Di kolom, jari lu kolom lu. Pantatin mata tangan jari itu. Kalau sekarang nunjuk kuburan, wah, bukan yang hidup belum takut, yang mayit yang takut. Ya, gua dimeterin pisan nih. Lah bener bisa dimeterin tuh kuburan. Tanah ini jual udah nggak ada, tanah kuburan deh. Bawahnya dipindahin dah. Ya Allah. Sekarang kada takutnya emang. Tanah kuburan jual juga. Lah banyak yang begitu. Wal i'lam bi mautihi, kita umumin kematiannya, umumin di mushola, di masjid. Al mubadirah bi tajhizihi, dan kita segerain ngurusin jenazah. Jangan lama-lama kita urusin. Jangan kita nungguin orang mati, jangan nungguin yang hidup. Tapi yang hidup nungguin yang mati, ini mah terbalik. Entah dulu saudaranya belum datang dari Surabaya. Surabaya kan jauh. Ini mayat disuruh nungguin aja. Sedangkan sunnahnya ini disuruh buru-buru. Apalagi ini kalau mayat orang ahli khair, orang baik. Kalau mayatnya orang baik, qaddamuni, segerakan aku. Kenapa? Karena dia tahu kuburnya akan jadi raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau mayit min ahli syarr, la tu'ajjiluni, jangan buru-buruin kuburin aneh. Kenapa? Karena dia tahu ini mayit kuburnya jadi hufratun min hufarin niran tuh. Ya udah, mayit emang saudaranya datang nih, mayit bisa hidup lagi. Ini kan terbalik orang. Surabaya, wah, dari mana belum datang dari Surabaya. Surabaya jauh seharian. Nah kalau di Romangun sih dekat lawan Surabaya. Saudara belum datang Romangun, lah, enggak apa-apa deh. Ini Surabaya tunggu la ilallah. Itu balik tuh zaman sekarang mah. Ngayubda bi gusti, dan dimulai di dalam mengurusi jenazah dengan memandikannya. Hukum tajhizil mayit, hukum mengurusi mayit, fardu kifayah ala man alima bihi minal muslimin al mukallifin. Hukumnya fardu kifayah atas orang yang tahu dengan meninggalnya mayit dari muslimin al mukallifin, yang berakal dan balik. Jadi fardu kifayah, satu orang yang ngerjain di kampung kita maka gugur yang lainnya. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngafanin, nggak ada yang nyolatin, ada salah satu daripada yang wajib nggak ada yang mandiin, langsung dikaparin aja deh, maka satu kampung ikut dosa. Kenapa? Hukumnya fardu kifayah. Wala yakfi fi'lul malaika awin nisa awis sabi illa in ta'ayyana alaih, dan nggak cukup
yang melakukannya malah malaikat. Enggak cukup, karena itu bukan fi'il, bukan perbuatan tetap. Meninggalnya manusia harus manusia yang ngerjain. Kalau udah malaikat yang ngurusin belum cukup. Atau perempuan meninggal laki-laki yang ngurusin perempuan, itu belum cukup. Dhabitul mayit alladzi yajibu tadhid, definisi mayit yang wajib diurusin kullu muslim ghairi syahid wa ghairi syahid. Definisi mayit yang wajib diurusin setiap muslim, setiap mayit yang muslim, tapi yang meninggal bukan dalam keadaan syahid dan bukan dalam keadaan keguguran. Nanti besok insyaallah kita uraikan orang yang meninggal dalam keadaan syahid dan orang yang meninggal dalam keadaan keguguran. Karena ada 3 definisi orang yang syahid. Hanya 1 definisi yang enggak boleh dimandikan dan enggak boleh disalat. Dan juga ada yang keguguran. Gimana keguguran? Ada keguguran yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Nanti ada definisinya, mana yang wajib diurusin, mana yang enggak wajib diurusin. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut. Wallahu alam. Ya Rabbana bi annana